Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman, di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Oh. Dulu adalah pemotong rumput. Dulu Abang Yusof dapat 1,200 sebulan. Itu pun tak tetap. Tapi sekarang dengan bertani ni, dia boleh dapat sampai 5,000 sebulan. Gila. Ekonomi. Nah itu ini. Di Indonesia tuh banyak banget guys, banyak banget lahan-lahan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan melihat guys, pertanian ya, pertanian. Kita akan belajar di sini, kita akan melihat bagaimana pertanian di Malaysia dan di Indonesia. Bagaimana Menteri Ekonomi Indonesia dan Malaysia ini dari segi pertaniannya ini ya guys ya. Ini sangat menarik sekali ya guys ya. Kalau di sini Menteri Pertanian mungkin ya, kalau di Malaysia itu Menteri Ekonomi yang istilahnya menjejas di situ juga gitu loh guys ya. Jadi ini menarik untuk kita tengok sebagai istilahnya pembelajaran untuk kita, dan tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Kita harus bikin petani makmur. Wah, bagus. Applause guys. Bismillah, habis ini petani bakalan makmur, bakalan sejahtera ya di era kepemimpinan Pak Prabowo. Amin amin ya rabbal alamin guys. Kita dengar lagi guys. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Nah, seperti di bener. Jerman, di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Oh. Ya. Tuh, di Jerman kayak gitu guys. Jadi di Jerman itu petani, anaknya petani ya, paginya sampai sorenya bekerja, malam ke diskotik kan gitu. Itu orang Jerman ya, orang-orang luar barat sana. Tapi kalau orang-orang kita, saya hidup dari seorang kakek yang petani juga ya. Jadi saya tahu. Biasanya kakek saya itu dari pagi, habis subuh, habis sholat subuh ke ladang ya, habis itu bertani sampai sore, nanti maghribnya ke masjid. Nah kayak gitu guys. Berarti kalau di luar sana itu langsung ke diskotik gitu. Masya Allah. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Ini masalahnya sejahtera di sana guys. Petani memang betul-betul diperhatikan. Nah ini Pak Prabowo sekarang, presiden kita, pengen ya dan ingin mewujudkan petani itu sama, petani Indonesia sama dengan petani yang ada di Jerman. Mantap sih. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Siap. Siap, siap. Pagi ke ladang. Malah beneran ini, malah niru-niru juga ini orang Indonesia guys ya, langsung ke disco malam-malam ini guys habis bertani. Mantap juga sih. Tapi hal-hal seperti ini tuh kurang bermanfaat lah guys ya. Ya kalau kita seorang muslim ya kurang bermanfaat, dan itu membuang waktu sia-sia dan juga kita mendapatkan dosa. Astagfirullah. Tak lama lagi Malaysia jadi pengeluar bawang utama, insyaAllah. Apa Hari tuh? ini saya di Arakuda, Jabatan Pertanian, menggunakan tempat ini untuk Ini di percubaan Malaysia. menanam bawang. Bawang ini 2 minggu lagi boleh di harvest. Ini sistemnya green screen ya, green screen. Green screen. Apa itu green screen? Puh. Maksudnya greenhouse. Itu guys, biasa saya kalau pohon tin, teman-teman saya petani-petani pohon tin ataupun petani-petani lainnya, ada jambu air, ada juga kelengking dan lain sebagainya yang istilahnya tambulan pot ataupun ya lahan-lahan seperti ini, mereka melon dan lain sebagainya. Di sini juga ada kebun melon. Nah di situ menggunakan greenhouse guys, dan ini sangat-sangat maksimal sekali untuk pertanian ya guys ya. Beda halnya dengan yang terbuka gitu, itu beda guys. Saya lihat dia hanya tumbuh subur dan bawangnya Cantik. cukup cantik. Besar-besar Didapati tuh. tanah di Arakuda ini sesuai untuk tanaman bawang.
Wow, keren. 1 hektar ini adalah tanaman 1 untuk hektar, guys. pembiakan benih, Masya Allah. di mana kementerian akan mula menghebahkan benih ini pada tahun depan. InsyaAllah tahun depan mereka yang dapat benih ini bolehlah tanam secara komersial. Ini adalah tanam percubaan, tapi saya lihat tadi keadaannya cukup subur Masya Allah. dan saya yakin Besar-besar kualitinya tidak kurang daripada bawang yang diimport, sama ada daripada India atau Pakistan. Jadi, Terbaik. terima kasihlah kepada pihak yang mengusahakan. Semoga tanaman bawang ini akan menjadi tanaman pilihan kepada para petani pada masa yang akan datang, di samping tanaman yang sedia ada, sayur-sayuran dan apa yang diusahakan. Wow. Terima kasih. Aku seorang petani. Hidup aku tiap hari angkat bakul, cari pokok, petik cili. Oh, ini hidroponik, guys. Ini canggih juga nih. Ya di Indonesia juga banyak kayak gini, tapi pandangan pemerintah itu agak kurang sama petani-petani. Makanya Pak Prabowo tadi minta supaya petani kita sama seperti petani yang ada di Jerman, guys. Dan kita melihat bagaimana pertanian yang ada di Malaysia aja, ya kan. Dah petik, bakul penuh, timbang. Lepas tu kita cash outkan cili ni. Oh, Cuma kan. nak tanyalah, apa ilmu pertanian yang korang pernah belajar and sampai sekarang masih guna? Sebab rasa macam boleh macam ni. Ilmu simple je, tapi bila kita try buat, wow, boleh macam ni. Aha. Contoh, pakai polybag bantal, mula-mula rasa macam boleh ke Boleh hidup lah, pokok ni iyalah. dalam media yang kecil macam ni. Tapi bila dah berbuah, oh boleh mereka hidup bersama. Kongsilah mana tahu Bagus, korang guys, ada cabenya ilmu keren. yang wow macam ni. Boleh kita sama-sama belajar. Jadi bertani itu simple gitu. Kalau mengikut kepada negara jiran kita, ya di sini juga ada hidroponik dan lain sebagainya, bantal kayak gitu juga kayaknya ada, tapi pakainya pipa dan lain sebagainya. Itu biasa konsep-konsep hidroponik dan minimalis seperti itu. Di Jepang pun mungkin seperti itu ya guys ya. Pertanian hal seperti sayur dan lain sebagainya mereka sudah menggunakan sistem yang sangat-sangat proper gitu. Dan di Malaysia juga hampir sama sih ya kan. Nah di kita ini guys kadang nggak dilihat petaninya. Kita petani tin ini susah untuk memasarkan untuk bibitnya, untuk buahnya dan lain sebagainya. Nah ini karena kesusahan kita itu dalam istilahnya jangka masa panjang itu agak kesusahan gitu. Sedangkan bibit yang sudah kita kembangkan banyak, tapi istilahnya buah-buahnya itu banyak dari teman-teman yang istilahnya mengeluhkan ya pasarannya tidak seperti yang di luar negeri sana gitu loh guys ya. Bagus-bagus lah cabai itu, cantik ya. Ini adalah ladang cili terbesar di Putrajaya. Wah. Percaya ada ladang cili sebesar 20 ekar dekat Gila. Putrajaya ni. Ladang cili 20 ekar ni diusahakan oleh Kementerian Ekonomi di bawah program Tuh Kementerian Ekonomi guys. IBR Intan. Kalau korang Wow. tahu, tanah ni sepatutnya dijadikan depo monorail Putrajaya. Tapi tanah ni dah dibiarkan selama 15 tahun tau. Jadi kerajaan tukarkan tanah ni jadi ladang cili. Kalau korang tengok ni, dekat sebelah trek IRL je. Ladang cili Wow. kat Putrajaya ni dah mula sejak Ogos tahun lepas tau. Musim pertama je, diorang dah menghasilkan Wajib. dalam 40 tan cili tau. 40 tan cili tu sama dengan RM480,000 kutipan dalam satu musim Wow. tau. Dulu ladang cili ni 10 ekar je. Sekarang dah naik sampai 20 ekar dah. Sebab musim pertama dapat 40 tan hasil cili. Terbaik guys, tapi tidak memakan apa ya istilahnya masa yang berlebih gitu karena serba otomatis kan nyiramnya, perawatannya gitu ya. Kerajaan doublekan jadi 20 ekar sekarang. Okey, Jadi untuk musim keren kedua ni banget. dianggarkan diorang akan kutip 100 tan cili, iaitu bersamaan 1.2 juta. Tengok hasil cili dia sebesar tapak tangan saya dan lebih kurang saiz kepala saya. Cili sebesar ni dihasilkan oleh peserta IBR Intan yang langsung tak ada pengalaman dalam bertani tau. Kebanyakan mereka datang daripada golongan B40, miskin dan tiada kerja tetap. Diorang dulu kerja Grab, ada kutip barang-barang recycle, dan macam Abang Yusof ni, dia dulu adalah pemotong rumput. Dulu Abang Yusof dapat 1,200 sebulan. Itu pun tak tetap. Tapi sekarang dengan bertani ni, dia boleh dapat sampai 5,000 sebulan tau. Gila. Ekonomi- Nah itu ini. Di Indonesia tuh banyak banget guys, banyak banget lahan-lahan, banyak gatal saya guys ya. Pertanian-pertanian seperti ini kan menimbulkan banyak-banyak apa ya guys ya, lahan ataupun lowongan pekerjaan gitu loh. Kenapa kok tidak diseriusin sama pemerintah ini ya Allah?
biar stabil juga harga-harga. Cabai sekarang naik banget, harga ayam juga naik nih hari ini guys. Tapi bagi komplit untuk diorang bertani. Dari polybag, benih dan tanah semua ni. Jadi peserta tak perlu keluarkan Tuh, apa-apa pakai modal polybag untuk start doang, bertani gila. ni. And diorang tak perlu risau pun nak jual cili-cili ni kat mana. Sebab semua cili-cili ni akan dijual kepada Nestle untuk buat sos Maggi, untuk buat sos Lingam dan juga dijual di Giant. Jadi kerja peserta hanya perlu membenih, jaga pokok dan menuai macam abang kita sekarang ni. Jadi diorang pun tak perlu nak siram pokok atau membaja sebab kita dah guna Iya, sistem tuh. irigasi dekat sini. Ini adalah satu sistem modern farming yang ada kat Putrajaya. Tapi ini baru satu ladang yang diusahakan oleh Kementerian Ekonomi. Jadi korang rasa bagus tak kerajaan gunakan tanah yang dibiarkan untuk dijadikan ladang bantu Bener, bertani kan pokok? banyak tanah pemerintah kita tuh banyak banget. Sudahlah. Mereka hanya memikirkan perutnya sendiri kayaknya guys. Rakyat biarin aja kayaknya. Dan juga miskin. Keren sih Kementerian Ekonomi Malaysia. Betul ke ada ladang cili 10 ekar dekat bawah pencawang TMB? Ya, inilah dia ladang cili 10 ekar IPR Intan di Pelangi Damansara. Ladang cili 10 ekar Damansara. di 10 minit je daripada IKEA Mutiara Damansara. Dan ya, ladang ni sepanjang pencawang TMB. Jadi sekarang ni tanah ni ada dua kegunaan. Satu untuk bekalkan bekalan elektrik, satu lagi untuk bekalkan bekalan sayur negara. Tapi tak bahaya ke bertani dekat sini? Bahayalah kalau awak bertani dekat atas pencawang elektrik tu. Ladang cili ni mula beroperasi pada September lepas. Dan ini adalah musim menuai yang pertama di mana dijangka akan menghasilkan 40 tan hasil pelan-pelan cili. lambat. 40 tan hasil cili ni dijangka bersamaan dengan RM280,000. Jadi dekat sini ada 20 orang peserta IPR Intan yang datang daripada golongan B40 dan juga miskin yang duduk di sekitar Damansara. Setiap peserta dipertanggungjawabkan untuk mengusahakan 0.5 ekar ladang cili ni. Dan peserta dekat sini digajikan sebanyak RM2,100 sebulan. Tapi itu tak termasuk lagi bonus yang peserta akan dapat. Macam dekat Putrajaya juga, ladang cili ni tu pakai sistem irigasi. Jadi dekat sini Wah, peserta canggih sudah guys, sudah canggih sudah. Ini anak-anak kampus kita nih yang di Solo aja itu udah mampu guys. Teman saya itu udah banyak buat kayak gitu. Ya, semoga pemerintah melirik lah. hanya perlu membenih, jaga pokok dan juga menuai. Siram dan membaja hanya guna sistem irigasi saja. Cili-cili yang dituai ni akan dijual kepada PKPS. Kalau korang selalu beli barang dekat Jalan Esar Hamah dan juga Pasar Borong Selangor, dari sinilah cili-cili ni datang. Jadi korang rasa dekat mana lagi Kementerian Ekonomi patut buka ladang macam ni? Cuba korang bagi tahu. Wow. Sekarang di Tanjung Karang, hasil padi yang tinggi bukan saja Allen tapi alat. Canggih lah pertanian sini di Malaysia ini pakai robot, pakai apa namanya ini guys? Cantik. Sini mana guys? Pakai orang masih di sini. Projek Perintis di Lapang Padi Darul Ehsan. Ini berapa ekar yang apa ni? 3 budak Melayu. 50 ekar. Ini lama dia nak. Saya dah buat sawah 20 tahun dah. Saya umur baru 39. Saya ada umur 19. Terbaik dari muda udah Sini senang agak ya macam ni merawat dekoran. padi, petani. 9 ke 10. Saya nak membuktikan bahawa Melayu Bumi Putra mampu buat sawah seperti yang diusahakan oleh orang lain yang hasilnya tinggi. Saya berbangga sekali melihat titik berat usaha yang kita canangkan sudah mula mendatangkan hasil, melahirkan pesawat-pesawat yang berteknologi tinggi dan mengusahakan secara berskala besar. Selamat berjaya lah. Alan, Airul, Mahir. Masya Allah. Kamu menjadi contoh Sebanyak kepada itu cuma 3 Bumi Putra orang yang lain dan ini. petani-petani yang lain di seluruh Malaysia. Keren. Sekarang ini orang yang percaya. Awak ni korang kita jaga anak dari kecil. Tu Muhammad. Bila dia kerja sendiri dia tak boleh. Canggih betul. Pertanian ada di Malaysia nih. Dah macam Jepang. Cara dah. isi tanah dalam raised bed. Let's go. Bahan-bahan buangan inilah sangat penting untuk kita ini jayakan raised bed. tutorial. Banyak juga di Indonesia tutorial kayak gini ya guys ya. Jadi apa ya, tidak menutup kemungkinan kita juga bisa. Saya ada buat infografi lebih jelas. Lapisan pertama dia letak cardboard dengan kertas terpakai. Tapi saya skip. Saya terus letak kayu daun kering untuk kita lebih memenuhi kita punya raised bed. Jimat tanah. Kalau ada batang pisang lagi bagus. Cincang rapat-rapat. Dia menyubur dan menyejukkan tanah. Betul. Suka saya cacing. Saya buat tak adalah ikut buku sangat. Kita letak je sampai penuh kita punya raised bed. Tak cukup kita ambil yang daun basah pun tak apa. Ini pucuk Ajinomoto. Siapa tahu masa apa sedap
sedap. Saya ni terlampau banyak sangat. Kita potong bagi rendang. Kita buat pagar je. Bagusnya rice bag ni, kita tak perlulah kita bakar daun-daun ni. Kita letak je dalam rice bag. Dia akan terurai perlahan-lahan. Pokok jadi subur, tanah jadi sihat. Lapisan ketiga kita letak daun-daun. Dan lapisan keempat baru kita letak tanah topsoil. Tanah atas ni korang boleh campur dengan tanah topsoil, tanah kompos dengan baja organik. Penuhkan tanah sampai tak nampak daun-daun hijau atau daun kering di bawah. Rata-ratakan dia, pijak-pijak dia bagi mampat. Lepas tu kalau dah harga, jom kita minum air kelapa. Belah dulu. Kalau tak ada sudu, korang boleh potongkan sikit kulit kelapa tu, jadikan sudu. Sedapnya isi dia, lembut-lembut. Sedapnya. Dah siap makan, terpurung dia, campak je dalam rice bag. Rata-ratakan dia, pijak-pijak je guys. Kalau korang jumpa cacing ni, maksudnya tanah korang subur. Bagusnya rice bag ni, tanah jadi subur dan terkawal. Sebabnya kita yang kawal campuran tanah sendiri. Kurang masalah air bertakun yang menyebabkan penyakit dan kurang rumput. Mudah kita nak selenggara. Cantik pun cantik. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye. Modern farming is a scam. This Gen Z is on a mission to grow 50,000 ringgit worth of food, and he's about to expose the truth behind the modern farming hype. Hear me out. Everywhere I look, young farmers are told you need fertigation, vertical tower, hydroponic, climate control. If you don't have those, you will fail. You are not serious. That mindset creates fear, shame, FOMO. But what if I told you that's not how real farmers start? The greatest farmer didn't begin with fancy system. They start with skill, with hands in the soil. They learn to read plant, not screen. You don't need a greenhouse to grow food. You just need to grow one healthy plant and do it 1,000 times. Master the basic and you can scale anything. I start with 10 ringgit, one packet of seeds. No fertigation, no fan system, no hype. 2 months later, I sold my first harvest for 300 ringgit. That is 30 times return from a simple raised bed I built myself. Now I just need to scale it 100 times more and I will hit 50,000 ringgit. Iya sih, pertanian itu banyak banget ya guys ya. Untungnya juga ya kan, kalau memang benar-benar gitu. Sustainable living is a new rich, and you can start with what you have where you are. If you want to follow this challenge and try it yourself, comment below. I will invite you to the group where I will share my full journey, result, mistake, and more. Let's success together. Alright guys, udah selesai videonya. Ya, kalau teman-teman mau nonton fullnya, tonton fullnya teman-teman. Tapi di sini sudah jelas bahwasannya bagaimana istilahnya pertanian di Malaysia dan Indonesia itu sangat jauh berbeda guys ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, bagaimana istilahnya pertanian di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia tuh kalau di sini ya, saya langsung nge-share pengalaman dan nge-share apa yang mata saya lihat ya guys ya. Di Solo ini yang istilahnya notabene kota gitu kan, tapi pertanian tuh masih tidak menggunakan yang kayak alat tadi di Malaysia itu guys. Padahal istilahnya pemerintah mampu untuk membeli itu dan mampu memberikan kepada masyarakat ya. Mungkin sudah ada di beberapa tempat, cuman istilahnya kayak belum ada yang nge-push kayak gitu sih kalau menurut saya gitu. Tapi saya lihat istilahnya pertanian di Malaysia itu lebih proper dan apa ya, menteri pertaniannya itu gerak cepat gitu loh. Sedangkan kita nih petani-petani banyak yang merasa rugi, banyak yang istilahnya masih mengeluh dan lain sebagainya karena ya harga yang tidak stabil. Sedangkan di Malaysia harganya sangat-sangat stabil sekali sehingga petani makmur dan pedagang makmur serta pembelinya juga makmur gitu loh. Balance gitu loh. Sedangkan di sini kayak sekarang harga cabai itu sudah mencecah 80.000 guys 1 kilo ya kan, dan ayam naik lagi hampir 40.000 1 kilo, yang biasanya 33.000 34.000 sekarang naik lagi, mungkin mau puasa gitu. Tapi kalau dilihat di Malaysia itu kayak stabil aja harganya, dan mungkin disitulah Menteri Ekonomi Malaysia dan Menteri Ekonomi Indonesia ini sangat-sangat berbeda sekali, mungkin dari segi konsep ataupun pemikirannya ataupun sistemnya. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan kita sebagai masyarakat meminta agar supaya istilahnya banyakin istilahnya program-program pertanian di mana itu bisa melibatkan banyak orang ya. Kayak di Malaysia itu B14 ya kan, ya kayak gitu lah guys ya, orang-orang yang sudah pensiun dari pekerjaannya mereka bisa bekerja di pertanian itu gitu loh guys ya.
Dan kalau istilahnya kita ingin memberdayakan pemuda, ya memang ya boleh gitu kan. Jadi kita masyarakat hanya istilahnya bisa meminta kepada pemerintah agar supaya lebih diperhatikan lagi dari segi pertaniannya, dari segi istilahnya hal-hal yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat baik. Karena di Indonesia tuh kaya banget, lahan banyak, tapi masa ya gitu-gitu aja gitu. Ayolah bisa maju lah. Ya melebihi Jepang lah seperti itu ya guys ya. Nah itu dulu videonya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.